Inter Milan akan melakukan serangkaian laga uji coba pramusim sebagai persiapan menjelang bergulirnya kompetisi Serie A musim depan. Football Italia melaporkan bahwa Nerazzurri telah mengonfirmasi 4 pertandingan uji coba pramusim, termasuk laga berat melawan Chelsea asuhan Enzo Maresca di Stamford Bridge pada 11 Agustus mendatang. Seperti diketahui, Inter akan memulai pelatihan pramusim mereka di Appiano Gentile pada 13 Juli, dan selanjutnya Nerazzurri akan melakukan laga uji coba pertama mereka pada 27 Juli menghadapi Las Palmas dari Spanyol di Stadion Cesena. Sementara pada laga kedua, Inter akan bentrok menghadapi Pisa asuhan Pippo Inzaghi di Arena Garibaldi, dan disusul dengan menghadapi tim Arab Saudi Al Ittihad di bawah asuhan Stefano Pioli. Kemudian, laga persahabatan menghadapi The Blues akan menjadi pertandingan terakhir sebelum dimulainya musim baru. Inter akan memulai musim depan di Serie A menghadapi Genoa asuhan Alberto Gilardino pada 18 Agustus mendatang. Direktur olahraga Inter Milan, Piero Ausilio telah mengungkapkan profil yang dicari untuk menggantikan Tajon Buchanan yang sedang mengalami cedera serius. Buchanan akan absen selama hampir 5 bulan setelah mengalami patah tulang tibia saat latihan bersama timnas Kanada. Namun alih-alih membeli bek sayap yang baru, Nerazzurri justru memiliki rencana lain untuk menutup lubang di sayap kiri. Kami berhasil memasuki pasar yang kami inginkan dengan merekrut Taremi, Zielinski dan Martinez, ujar Ausilio dalam sebuah acara di Forte dei Marmi melalui FC Inter 1908. Saya telah melihat tim ini baik-baik saja, tetapi sayangnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada Buchanan, sehingga kami harus tahu bagaimana bereaksi dan memikirkan solusinya. Hanya ada satu cara untuk melakukan ini dan kami sudah berbicara dengan Inzaghi bahwa kami akan mencari bek tengah kiri sebagai pelapis Bastoni, dikarenakan kami telah memiliki Carlos Augusto yang dapat bermain sebagai bek sayap. Kita akan tetap tenang dalam melihat peluang pasar mengingat masih ada waktu 2 bulan untuk menemukan solusi yang tepat. Para wartawan kemudian bertanya kepada Ausilio tentang hubungan baru dengan bek Torino Alessandro Buongiorno yang hampir bergabung dengan Napoli. Meski demikian, sang direktur mengecilkan berita tersebut dengan mengatakan bahwa hanya ada satu orang yang membicarakan hal itu yakni Beppe Rizzo selaku agen sang pemain. Selain itu, Ausilio juga membantah rumor yang mengaitkan Stefan de Vrij dengan klub Arab Saudi Al Ittihad. Ketika rumor-rumor ini muncul maka tentunya memiliki dasar, namun tidak demikian dalam kasus ini. Saya hanya bisa mengatakan bahwa de Vrij adalah pemain penting bagi kami dan menjalani kejuaraan Eropa dengan sangat baik. De Vrij adalah bagian dari proyek musim ini dan bagi kami ia adalah elemen penting yang memainkan peran secara bergantian dengan Francesco Acerbi. Kemudian jika dia ingin mempertimbangkan proposal maka kami siap untuk mendengarkannya. Namun yang jelas dia adalah pemain Inter dan dia ada dalam rencana kami. Direktur olahraga Torino, Davide Fagnati belum yakin bahwa Alessandro Buongiorno akan menyelesaikan kepindahannya ke Napoli, sembari mengonfirmasi Inter termasuk di antara peminat sang pemain. Seperti diketahui, Torino sebelumnya dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Napoli atas bek berusia 25 tahun itu senilai 35 juta euro. Akan tetapi Beppe Rizzo selaku agen sang pemain menjatuhkan bom pipa kemarin setelah pertemuannya dengan Piero Ausilio. Rizzo mengungkapkan bahwa Inter telah menanyakan tentang Buongiorno, di mana Nerazzurri tampaknya tengah mencari bek tengah baru. Meskipun Ausilio sudah membantah semua rumor Buongiorno pada malam tadi, dan juga dikabarkan bahwa sang pemain pada akhirnya telah menyetujui untuk pindah ke Napoli, namun Davide Fagnati yang hadir di acara yang sama terus mengobarkan cerita tersebut. Direktur Torino itu mengungkapkan bahwa Inter termasuk di antara pengagum sang pemain. Ini adalah momen yang sensitif bagi Alessandro Buongiorno, ujar Fagnati saat berbincang dengan wartawan seperti dilansir FC Inter 1908. Ausilio tentu saja tertarik dengan sang pemain seperti klub lainnya yang telah menghubungi kami, dan apapun bisa terjadi dalam sepak bola. Kami sedang dalam tahap evaluasi untuk sang pemain dan ini sangat penting bagi kami di luar aspek ekonomi, dikarenakan ia adalah bagian dari sejarah Torino. Napoli belum menutup kesepakatan dengan sang pemain, yang dapat membuka peluang bagi klub lain. Kemudian terkait mengapa Buongiorno memilih untuk bergabung dengan Napoli, maka hal itu bisa Anda tanyakan kepada sang pemain sendiri. Sulit bagi saya untuk menjawab pertanyaan ini karena kita tidak dapat mengetahuinya secara pasti hingga kesepakatan benar-benar tercapai. Inter Milan dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk merekrut Kevin Danso dari Lens sebagai kemungkinan pengganti Stefan de Vrij. FC Inter 1908 melaporkan bahwa Nerazzurri akan mengalihkan perhatian mereka kepada Danso,
jika target impian mereka Alessandro Buongiorno pada akhirnya pindah ke Napoli. Inter sejatinya sudah lama mengincar Danso, di mana pada musim lalu mereka bahkan sempat mempertimbangkannya sebagai pengganti Milan Skriniar. Danso merupakan profil menarik yang terus dipantau Inter karena dapat bermain di semua posisi area pertahanan, baik sebagai bek tengah maupun di kedua sisi bek sayap. Sepanjang musim lalu Danso tampil sebanyak 30 pertandingan di Liga 1 Prancis untuk Lens dengan mencetak 1 gol. Mantan bintang Southampton dan Augsburg berusia 25 tahun itu masih terikat kontrak dengan Lens hingga Juni 2027. Nerazzurri akan mempertimbangkan merekrut Kevin Danso jika Stefan de Vrij dijual ke Al Ittihad yang kini dipimpin Stefano Pioli. Inter menginginkan biaya antara 10 dan 15 juta euro untuk melepas bek berpengalaman asal Belanda tersebut jika ia memutuskan hengkang. Inter Milan dikabarkan akan menjual Valentin Carboni di musim panas ini hanya dengan transfer permanen di tengah ketertarikan dari Olympique Marseille. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Carboni sebelumnya telah dikaitkan dengan klub-klub seperti Lazio dan Fiorentina, namun dalam beberapa minggu terakhir Marseille muncul sebagai pengagum terberat sang pemain. Klub asal Prancis Selatan tersebut baru-baru ini menunjuk Roberto De Zerbi sebagai pelatih baru mereka, dan sang pelatih tampaknya merupakan penggemar Carboni. Laporan menjelaskan bahwa Nerazzurri bersedia melakukan bisnis dengan Marseille terkait pemain Argentina itu, tetapi tidak dengan formula pinjaman. Inter hanya akan membiarkan Carboni pergi dengan transfer permanen, terlebih dengan harga tidak kurang dari 30 juta euro. Angka tersebut akan membantu Inter membuka blokir pasar di musim panas ini yang dapat memungkinkan mereka untuk mengejar target lainnya. Hal ini bisa termasuk merekrut bek tengah yang baru, dengan nama Alessandro Buongiorno kembali menjadi perbincangan dalam 24 jam terakhir. Meski demikian, Inter harus bergerak cepat untuk melakukannya dikarenakan bek Torino itu hampir mencapai kesepakatan untuk bergabung dengan Napoli. Calon kiper Inter Milan, Josep Martinez siap bersaing dengan Yann Sommer untuk memperebutkan posisi kiper utama musim depan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Martinez sedang menyelesaikan proses transfernya dari Genoa ke Inter di musim panas ini sebelum ditetapkan sebagai pemain baru. Inter telah sepakat membayar sebesar 13 juta euro ditambah bonus 2 juta euro kepada Genoa untuk sang kiper, yang akan menandatangani kontraknya hingga Juni 2029. Martinez merupakan jebolan Akademi Muda Barcelona yang juga pernah memperkuat RB Leipzig, dan kemudian menunjukkan performa yang mengesankan bersama Genoa sejak 2022. Laporan mencatat bahwa kiper asal Spanyol itu akan berusaha mengikuti jejak dua mantan kiper Inter, yakni Julio Cesar dan Andre Onana yang bisa langsung merebut posisi kiper utama di musim pertama. Cesar dan Onana berhasil mengambil alih peran sebagai kiper starter setelah pindah ke Inter dengan mengalahkan seniornya yang lebih mapan seperti Francesco Toldo dan Samir Handanovic. Oleh karena itu, Martinez akan mencoba meniru skenario tersebut dengan berupaya menyalip posisi Yann Sommer di musim depan. Meski demikian, hal tersebut bukanlah tugas yang mudah karena Sommer masih dalam kondisi prima di usianya yang ke-35 tahun. Gelandang Venezia, Tanner Tessman dikabarkan sudah hampir menyelesaikan transfernya ke Inter pada musim panas ini. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Direktur Olahraga Venezia Filippo Antonelli berada di markas Inter untuk menyelesaikan kesepakatan prinsip mengenai transfer Tessman. Pemain berusia 22 tahun itu saat ini hanya tinggal selangkah lagi untuk bergabung dengan juara Italia tersebut setelah memperkuat Venezia sejak tahun 2021. Laporan menjelaskan bahwa Inter tidak akan langsung memasukkan Tessman ke skuad utama mereka musim depan, dikarenakan lini tengah Nerazzurri kini sudah lengkap seiring kedatangan Piotr Zielinski. Maka dari itu, Inter ingin meminjamkan Tessman musim depan guna memperbanyak pengalaman dan juga memberi waktu bagi klub dalam memberi ruang baginya untuk kembali pada tahun 2025. Meski demikian, Tessman dikabarkan tidak ingin kembali ke Venezia selama peminjaman tersebut sehingga para pihak kini sedang mencari solusi untuk permasalahan ini. Sementara di sisi lain, gelandang muda Inter Gaetano Oristanio akan melakukan langkah transfer sebaliknya dari Inter ke Venezia, namun dengan kesepakatan terpisah. Akan tetapi laporan masih belum meyakini apakah Inter akan mempertahankan opsi pembelian kembali terhadap gelandang serang tersebut atau tidak. Inter Milan dikabarkan kembali bersaing untuk mendapatkan Mario Hermoso dan berharap dapat menyalip Napoli. Hermoso kini merupakan salah satu nama yang paling menarik di pasar agen bebas setelah kontraknya berakhir bersama Atletico Madrid di musim panas ini.
Pada bulan-bulan sebelumnya, banyak sumber mengaitkan sang pemain dengan kepindahan ke Inter, meskipun rumor tersebut perlahan memudar seiring kemunculan Napoli sebagai tujuan yang lebih mungkin. Meski demikian, jurnalis DAZN Orazio Accomando meyakini bahwa Nerazzurri telah sekali lagi menanyakan tentang Hermoso. Sang jurnalis mengklaim Inter tengah berupaya melakukan kudeta besar dengan menyalip Napoli untuk memboyong mantan pemain Real Madrid tersebut. Kehadiran Hermoso tentu akan memberi solusi bagi Inter terkait pengganti Tajon Buchanan yang masih mengalami cedera. Hermoso bisa bertindak sebagai pelapis Bastoni yang memungkinkan Augusto untuk kembali ke posisi alaminya sebagai pelapis Di Marco, sekaligus pengganti Buchanan di posisi sayap kiri. Namun dan bagaimanapun, masih harus dilihat apakah Inter bisa melakukan kudeta besar tersebut dalam mencapai kesepakatan dengan Hermoso dan perwakilannya. Mantan pemain Tottenham Hotspur, Ivan Perisic dikabarkan telah menawarkan diri untuk kembali ke Inter menyusul cedera serius yang dialami Tajon Buchanan. Hal ini diungkapkan oleh jurnalis sport Mediaset Marco Barzaghi saat berbicara langsung di saluran YouTube-nya. Seperti diketahui, Inter sedang mempertimbangkan perekrutan pemain baru untuk menutup lubang di posisi bek sayap setelah Buchanan diperkirakan absen dalam waktu yang lama. Salah satu nama yang santer dirumorkan sebagai pengganti Buchanan adalah mantan bintang Inter Ivan Perisic yang saat ini memperkuat Hajduk Split. Menurut Barzaghi, Perisic telah beberapa kali menawarkan diri ke Inter sebagai kemungkinan pengganti Tajon Buchanan di posisi bek sayap kiri. Namun Perisic kini sudah berusia 35 tahun, yang mungkin menjadi kendala kepulangannya ke Inter. Sementara itu, sang jurnalis juga mengabarkan bahwa ada juga pembicaraan tentang Cancelo, tetapi biayanya terlalu tinggi dan ceritanya bisa berbeda jika Dumfries memilih untuk hengkang di musim panas. Calon gelandang Inter Milan, Piotr Zielinski bertekad untuk mengincar posisi starter di skuad Inzaghi dan mengorbankan Henrikh Mkhitaryan. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Zielinski kini memiliki semangat tinggi untuk tiba lebih awal di Appiano Gentile dan bergabung di pramusim Inter, setelah negaranya tersingkir di Euro 2024. Simone Inzaghi berharap gelandang barunya itu akan tersedia antara tanggal 17 dan 18 Juli, hanya beberapa hari setelah dimulainya pramusim klub secara resmi. Laporan mencatat bahwa Zielinski sudah tidak sabar untuk membuktikan kemampuannya dan mengambil peran penting di Inter. Meski demikian, mengamankan posisi sebagai starter memang bukan sesuatu yang mudah bagi Zielinski, mengingat pesaing utamanya adalah Mkhitaryan yang memperoleh menit bermain terbanyak musim lalu di antara pemain lainnya. Di sisi lain, Inzaghi juga menganggap Mkhitaryan sebagai figur kunci untuk menghubungkan lini tengah dengan lini serang. Oleh karena itu, Corriere memperkirakan Mkhitaryan masih memiliki keunggulan yang memberinya peluang untuk menjadi pemain kunci di awal kampanye mendatang. Namun pada usianya yang sudah menginjak 35 tahun, maka mustahil bagi Mkhitaryan untuk memainkan hampir setiap pertandingan. Dengan demikian, Zielinski akan memiliki kesempatan untuk memberi kesan dan berpotensi menyalip sang veteran di lini tengah Inter.